Sahabat sadar sejati. Pernahkah jiwamu merasa asing di dunia ini, seolah ada kebenaran yang terlupakan? Mungkin inilah saatnya bagimu mengingat siapa dirimu sebenarnya, melampaui tubuh, melampaui waktu. Seolah-olah ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda, yang tak dapat dijelaskan, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Anda mungkin menjalani hari seperti biasa, namun ada ruang dalam diri Anda yang selalu terasa kosong, seperti sedang mencari sesuatu yang tak tampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mungkin merasakan suasana hati orang lain, bahkan sebelum mereka bicara. Anda bisa menangkap kesedihan di balik senyuman, merasa gelisah di tempat yang seharusnya tenang, atau merasa berat di sekitar orang-orang tertentu tanpa alasan yang jelas. Namun, tak seorang pun menyadarinya. Mereka melihat Anda tersenyum dan mengira Anda baik-baik saja. Padahal ada kesedihan, kepekaan, dan kerinduan mendalam yang tinggal dalam batin Anda. Selama ini, Anda mungkin berpikir bahwa Anda hanya terlalu sensitif, terlalu lembut, terlalu rumit. Tapi bagaimana jika semua itu bukan kelemahan? Bagaimana jika perasaan Anda yang mendalam, intuisi Anda yang tajam, dan luka-luka yang Anda bawa adalah tanda dari sesuatu yang jauh lebih besar? Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Anda selalu merasa berbeda? Mengapa Anda selalu bisa membaca suasana, memahami hal-hal tak terucap, dan merasa terganggu oleh hal-hal yang tidak mempengaruhi orang lain? Bagaimana jika semua itu adalah bagian dari warisan spiritual Anda? Sebuah warisan yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi terasa begitu nyata oleh jiwa. Jika Anda sedang menonton video ini sekarang, itu bukanlah kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan ketika menyangkut perjalanan jiwa. Ini adalah momen yang telah dirancang jauh sebelum waktu membawa Anda ke titik ini. Ini adalah panggilan halus namun kuat yang telah menunggu Anda cukup siap untuk mendengarnya. Mungkin Anda merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dada Anda saat ini. Mungkin tubuh Anda merinding atau ada firasat lembut yang berkata, "Perhatikan baik-baik, itu bukan imajinasi. Itu adalah suara dari dalam diri Anda yang selama ini tertidur, kini mulai terbangun. Itu adalah ingatan dari jiwa Anda yang mengingat siapa Anda sebenarnya. Sebelum Anda lahir, jiwa Anda telah membawa sebuah cetak biru, sebuah misi, sebuah energi, dan sebuah keunikan yang tidak dimiliki siapapun selain Anda. Dan seringkali, tanda-tanda dari perjalanan ini tercermin pada tubuh Anda. Beberapa orang membawa simbol di telapak tangan mereka, seperti huruf M atau bentuk bulan sabit. Ini bukan sekadar bentuk acak. Ini adalah simbol-simbol ilahi yang menyimpan pesan dari dimensi spiritual yang lebih tinggi. Anda tidak biasa. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi biasa. Jika dalam beberapa detik pertama menonton video ini, dan Anda merasa ada sesuatu dalam diri Anda yang bergerak, itu artinya tabir sedang terbuka. Kenyataan sedang berubah. Energi Anda sedang diaktifkan kembali. Tarik napas dalam-dalam, hadirlah sepenuhnya di saat ini. Rasakan kehadiran Anda sendiri, karena inilah momen suci di mana jiwa Anda sedang menyatu kembali dengan tubuh Anda. Medan getaran yang mempengaruhi realitas. Apakah Anda pernah merasa hidup ini tidak berjalan sebagaimana mestinya? Seperti segala hal yang Anda inginkan, selalu terasa jauh dari jangkauan. Seperti hubungan yang Anda bangun selalu hancur tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Banyak orang mengira hal ini hanyalah nasib buruk atau sekadar takdir. Namun pada kenyataannya, ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang bekerja, dan itu ada di dalam diri Anda sendiri. Itu disebut medan getaran. Setiap orang memancarkan medan energi. Ia tidak bisa dilihat dengan mata, tapi sangat nyata dan aktif setiap saat, bahkan saat Anda tidak bicara.
bahkan saat Anda sedang tidur. Medan ini terdiri dari emosi yang Anda rasakan, pikiran yang Anda percayai, trauma masa lalu, luka-luka batin, dan kenangan yang belum sembuh. Semua ini berputar dan memancar sebagai frekuensi yang membentuk cara dunia merespons kehadiran Anda. Dunia tidak merespons keinginan Anda, tapi merespons apa yang Anda pancarkan secara tidak sadar. Dan inilah alasan mengapa pola-pola tertentu terus berulang dalam hidup Anda. Rasa kesepian, kegagalan, rasa takut, semua itu seringkali merupakan gema dari getaran lama yang belum dilepaskan. Namun yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa banyak dari getaran itu bukan milik Anda. Mereka datang dari masa kecil Anda, dari luka yang diwariskan oleh orang tua Anda, dari ketakutan dan rasa malu yang Anda serap dari lingkungan tanpa sadar. Anda telah memikul energi yang bukan milik Anda dan menyalahkan diri sendiri atas semua itu. Anda merasa bersalah atas pola hidup yang tidak Anda ciptakan. Anda mengira Anda lemah, padahal sesungguhnya Anda hanya belum sadar bahwa Anda punya kekuatan untuk mengubah medan itu. Karena begitu Anda memahami bahwa medan ini bukanlah jati diri Anda, melainkan hanya pantulan dari pengalaman yang pernah Anda lalui, maka disitulah kebangkitan bisa dimulai. Anda bisa mulai melepaskan frekuensi rasa bersalah, ketakutan, dan keraguan diri. Anda bisa menggantinya dengan getaran baru yang lebih sejati, yang selaras dengan jiwa Anda. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah hukum energi yang sudah dikenal oleh banyak peradaban kuno. Mereka yang memiliki tanda-tanda tertentu seperti huruf M atau bulan sabit di telapak tangan, seringkali dilahirkan dengan kemampuan untuk memulihkan medan mereka sendiri dan juga membantu orang lain. Tapi untuk itu, Anda harus mulai dari dalam. Anda harus membersihkan medan energi Anda dari semua yang tidak lagi milik Anda. Energi yang tersedot tanpa disadari. Pernahkah Anda memasuki sebuah ruangan dan tiba-tiba merasa berat, lelah, atau tidak nyaman? Atau berbicara dengan seseorang yang secara kasat mata tampak biasa, tetapi setelahnya Anda merasa benar-benar terkuras? Itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah kenyataan. Anda sedang mengalami pertukaran energi. Setiap interaksi, setiap tatapan, setiap percakapan merupakan pertukaran energi. Dan bagi orang-orang yang memiliki medan frekuensi tinggi seperti Anda, yang membawa cahaya dan kepekaan spiritual, energi Anda cenderung lebih mudah diakses oleh orang lain. Banyak dari mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menyerap cahaya dari diri Anda karena mereka sendiri kekurangan. Mereka tertarik pada Anda karena Anda memiliki sesuatu yang mereka cari. Seringkali mereka adalah orang-orang terdekat. Anda, keluarga, teman, pasangan, dan bahkan mereka yang tampak tidak berbahaya bisa menjadi sumber penguras energi yang terbesar. Media sosial pun menjadi salah satu ladang penyedotan energi paling halus. Setiap kali Anda menggulir layar, melihat konflik, drama, atau membandingkan diri Anda dengan kehidupan orang lain, sedikit demi sedikit energi Anda bocor. Anda mungkin merasa tenang di permukaan, tetapi jiwa Anda tahu bahwa ada sesuatu yang hilang. Inilah sebabnya Anda perlu mulai melindungi medan energi Anda. Kesadaran adalah bentuk perlindungan terbaik. Anda tidak dilahirkan untuk menjadi spons yang menyerap semuanya. Anda dilahirkan untuk menjadi pusat energi yang menyinari, bukan untuk dihisap. Tuliskan ini dalam hati. Saya lindungi energi saya. Biarkan niat itu menjadi perisai bagi Anda. Tidak semua orang pantas memiliki akses ke getaran Anda. Kehadiran dan niat, dua pilar kekuatan jiwa. Di tengah dunia yang sibuk, banyak orang hidup seperti berjalan dalam tidur. Tubuh mereka bergerak, namun jiwa mereka
tidak benar-benar hadir. Mereka bicara, namun tidak benar-benar mendengarkan. Mereka hidup, namun tidak benar-benar merasakan. Dan ketika seseorang hidup dalam ketidaksadaran seperti ini, medan energinya menjadi rapuh, terbuka, mudah dimasuki oleh frekuensi apapun yang lewat. Cahaya mereka bocor, kekuatan mereka perlahan menghilang. Namun Anda tidak dilahirkan untuk itu. Anda membawa frekuensi yang berbeda. Dan hanya dengan kembali ke pusat diri Anda, kekuatan sejati itu bisa muncul kembali. Kunci pertama adalah kehadiran. Kehadiran bukan hanya soal duduk diam atau bermeditasi. Kehadiran adalah kesadaran penuh bahwa Anda sedang hidup di sini dan sekarang. Saat Anda menyadari napas Anda, saat Anda mendengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Saat Anda menyentuh dada Anda dan merasakan detaknya, saat itulah jiwa Anda mulai menyatu dengan tubuh Anda, dan disitulah medan Anda mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Kunci kedua adalah niat. Niat bukan keinginan kosong atau harapan lemah. Niat adalah kekuatan yang memberi arah pada energi. Saat Anda melakukan sesuatu dengan niat penuh kesadaran, seluruh tubuh Anda merespons. Getaran Anda berubah. Anda tidak membutuhkan ritual rumit. Anda tidak memerlukan pengakuan dari siapapun. Yang Anda perlukan adalah menyadari bahwa perhatian Anda adalah kekuatan, dan niat Anda adalah jalan. Tubuh adalah cermin dari medan energi. Tubuh Anda bukan sekadar wadah. Ia adalah cermin dari jiwa. Setiap emosi yang tidak sempat diungkapkan, setiap luka yang dipendam, semua terekam di dalam tubuh. Sesak di dada mungkin bukan hanya stres, tapi cinta yang tertahan. Tenggorokan yang berat bisa jadi adalah suara yang tak pernah berani keluar. Perut yang sakit tanpa sebab mungkin adalah rasa takut yang ditelan bertahun-tahun. Tubuh tidak berbohong. Tubuh mengingat. Dan saat energi dalam tubuh tidak lagi mengalir, tubuh pun mulai berbicara, lewat ketegangan, lewat rasa sakit, lewat penyakit. Namun dalam rasa sakit pun, ada undangan. Undangan untuk menyentuhnya, bukan dengan rasa takut, tapi dengan kasih. Karena tubuh merespons kehadiran, tubuh merespons cinta, tubuh merespons kebenaran. Frekuensi cinta, penyembuh segala luka. Dan di balik semua proses ini, ada satu getaran tertinggi. Satu kekuatan yang dapat menyembuhkan tanpa kata-kata. Yang dapat meluluhkan luka tanpa perlawanan. Kekuatan itu adalah cinta. Cinta bukan sekadar perasaan. Ia adalah frekuensi. Ia adalah gelombang murni dari sumber ilahi. Cinta tidak meminta, tidak mengejar, tidak memaksa. Ia hadir untuk memeluk, menerima, menyatukan kembali yang pernah terpisah. Saat Anda menyatu dengan cinta ini, Anda mulai berubah. Pikiran menjadi jernih, tubuh menjadi tenang, medan energi Anda mulai bersinar kembali, bayangan menjadi terang, trauma berubah menjadi pelajaran, luka berubah menjadi pintu gerbang kesadaran. Dan cinta ini, ketika meluap dari dalam diri Anda, tidak lagi menjadi milik Anda semata. Ia menjadi medan Anda, ia memengaruhi orang lain, menjernihkan ruang, menarik yang selaras, dan menjauhkan yang tidak. Muncul beberapa pertanyaan penting. Bagaimana mengaplikasikan semua ini dalam dunia nyata? Apa artinya semua pencerahan jika hanya ada dalam pikiran? Apa gunanya cahaya jika tidak menyinari setiap langkahmu? Jawabannya adalah kesadaran dalam tindakan. Setiap langkah, setiap kata, setiap keputusan, semuanya bisa menjadi persembahan. Jadikan setiap napas sebagai doa. Jadikan setiap hubungan sebagai cermin.
Jadikan setiap luka sebagai guru. Ingatlah, Anda tidak di sini untuk menjadi sempurna. Anda di sini untuk menjadi utuh. Dan dalam keutuhan itulah dunia berubah.